Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara tahu bahwa dunia kita saat ini berada dalam kecemasan dan kesulitan yang dahsyat sebagai akibat dari penyebaran pandemi COVID-19 atau biasa dikenal dengan virus corona. Ratusan ribu orang terinfeksi dan ribuan orang meregang nyawa. Kehidupan normal tidak berjalan mulus setelah terputus hubungan di seluruh dunia. Dalam kondisi yang penting ini, kita sebagai negara, bangsa, individu, institusi, dan badan, masing-masing dari kita harus memikul tanggung jawab untuk memegang peran dalam memerangi wabah ini, mengendalikannya, dan melindungi umat manusia dari bahaya. Kita juga harus mengingat dan menyebut dengan penuh kebanggaan dan penghargaan terhadap pengorbanan besar yang dilakukan oleh para dokter, perawat, dan semua tenaga kesehatan yang telah mempertaruhkan nyawa dan diri mereka sendiri untuk menghadapi bahaya yang mengancam kemanusiaan. Upaya luar biasa para pejabat untuk mengepung virus ini memberi harapan bahwa kita akan mengalahkan wabah ini dan menyingkirkannya. Namun keberhasilan dalam pertempuran ini sangat bergantung pada tekad kita untuk terus memikul tanggung jawab dan keinginan kuat yang tidak henti, dengan ketegaran yang tidak mengenal lesu dan mundur. Berdasarkan semua ini, Pak Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan peraturan yang dikeluarkan otoritas resmi yang berkompeten, diantaranya menjaga kebersihan pribadi, mematuhi kebiasaan physical distancing, jaga jarak atau kontak fisik, komitmen untuk tinggal di rumah, menangguhkan sholat Jumat dan sholat jemaah, baik sedikit maupun banyak, sambil berkomitmen untuk melakukan sholat tepat waktu di rumah tanpa berkerumun. Semua ketentuan ini dan lainnya, baik di Indonesia atau negara lain. Pemerintah juga telah membentuk tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Legend TNI Doni Monardo. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Oleh karena itu, Pak Jokowi meminta kepada seluruh gubernur dan bupati serta wali kota untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah situasi. Kemudian terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan status daerahnya siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam. Berdasarkan status kedaruratan tersebut, jajaran pemerintah daerah dibantu jajaran TNI dan Polri, serta dukungan dari pemerintah pusat untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani penyebaran dan dampak COVID-19. Pemerintah juga membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa, membuat kebijakan sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Menunda kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19, mengobati secara maksimal dengan memanfaatkan kemampuan rumah sakit daerah dan bekerja sama dengan rumah sakit swasta serta lembaga riset dan pendidikan tinggi yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Pertama, merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang memungkinkan pemerintah daerah untuk memprioritaskan dan menggunakan anggaran secara tepat. Selain itu, Menteri Keuangan juga sudah mengeluarkan peraturan dan pedoman untuk penyediaan anggaran yang diperlukan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Peraturan ini memberikan landasan hukum agar pihak yang relevan dapat menggunakan anggarannya dan mengajukan kebutuhan anggaran tambahan untuk menangani tantangan penyebaran COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 ini telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan.
termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah dan terus melakukan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi beberapa dampak ini. Pemerintah memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok yang cukup dan memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga telah memberikan insentif kebijakan ekonomi sebagaimana telah diumumkan oleh Menko Perekonomian dan jajaran Menteri Perekonomian untuk menjaga agar kegiatan dunia usaha tetap berjalan seperti biasa. Pak Presiden Joko Widodo juga meminta kepada kepala daerah untuk mendukung kebijakan ini dan melakukan kebijakan yang memadai di daerah. Pak Presiden dan seluruh jajaran kabinet terus bekerja untuk menyiapkan dan menjaga Indonesia dari penyebaran COVID-19 dan meminimalkan implikasinya terhadap perekonomian Indonesia. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya meminta untuk tetap tenang, tidak usah panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan bisa kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Inilah saatnya kita bekerja sama-sama, saling tolong-menolong dan bersatu padu. Gotong royong kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Pesan saya kepada saudara-saudara yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia dan seluruh dunia, bahwa hati dan doa kami tulus menyertai selalu saudara. Kami selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semuanya cepat pulih. Kepada yang meninggal dunia serta penyakit ini, semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada mereka dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Amin. Selain itu, mari kita perbanyak sedekah dan kembali bersadar diri kepada Allah melalui sholat dan doa dengan harapan semoga Allah mengangkat musibah ini, menghilangkan keresahannya dari hambanya, memberikan inspirasi kepada para ilmuwan dan peneliti agar lahir dari tangan mereka obat yang dapat menyembuhkan penyakit COVID-19 ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.